Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Tri Ramdhani. Ya. Saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah data analisis. Untuk sesi pertama ini, rasanya kita harus berkenalan terlebih dahulu ya mengenai data analisis itu seperti apa. Kemudian tools yang digunakannya apa saja, ya. Kemudian sebenarnya scope of work-nya itu seperti apa untuk data analisis, ya. Oke, sebelum ke situ saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, saya share screen dulu. Oke, nah jadi di mata kuliah data analisis ini ada beberapa tools sebenarnya yang digunakan ya. Cukup banyak ya. Jadi salah satu toolsnya adalah ACL. ACL ini kepanjangan dari Audit Common Language ya. Kenapa ada istilah audit? Karena kebetulan si ACL ini selain sebagai tools untuk data analitik juga bisa digunakan untuk untuk fungsi audit komputer gitu ya. Jadi eh, ada ada kelebihannya lah gitu ya. Nah, untuk tools yang lain apa? Untuk tools yang lain sebenarnya nanti ada Power BI ya, ada Tableau, kemudian juga ada Anaconda ya, ada pemrograman bisa juga menggunakan pemrograman Python ya, BigQuery, kemudian juga bisa menggunakan pemrograman R ya. Jadi sebenarnya banyak lah skala tools yang bisa digunakan gitu ya untuk kebutuhan data analitik gitu ya. Hanya saja karena kita perkuliahannya terbatas, tentu saya tidak memungkinkan untuk menjelaskan semuanya gitu ya. Ada skenario case yang mungkin saya akan bahas ya, mudah-mudahan di perkuliahan data analisis ini minimal ada dua tools lah ya, atau minimal satu tools ya sampai selesai, atau maksimum ya dua tools lah gitu ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan ACL, kemudian yang kedua adalah ya kalau tidak menggunakan Power BI, nanti juga bisa saya kenalkan dengan menggunakan Tableau ya. Nanti saya akan coba jelaskan plus minusnya apa gitu ya. Oke, nah sebelum ke situ saya mau bahas dulu apa sih analisa data ya. Jadi pada dasarnya analisa data itu adalah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari dan membuat model datanya. Jadi eh, kalau saya sederhanakan lah ya dari materi ini, sebenarnya kan data analisis itu ada tiga tahapan gitu ya. Ada tahap pre-processing data ya, ada tahap processing data, dan ada tahap visualisasi data ya. Jadi kalau pre-processing data itu adalah tahap di mana kita mencari source dari datanya ya. Source dari data ini juga bisa kita peroleh dari berbagai macam sumber ya. Entah dari lokal gitu, komputer gitu ya. Kalau sekarang karena trennya sudah di cloud ya, mungkin dari cloud gitu ya, atau dari beberapa sumber yang lain lah gitu ya. Kemudian di tahap data processing ini biasanya nanti ada beberapa kegiatan ya. Kegiatan itu salah satunya adalah data cleansing. Data cleansing ini adalah untuk memastikan bahwa data ini tidak ada yang error gitu ya, tidak ada yang kosong mungkin gitu ya. Kemudian secara logik benar gitu ya. Maka ini ada proses data pembersihan data ya, menggunakan kalau nanti kita menggunakan apa namanya aplikasi ya, tools gitu ya, sehingga proses itu kita lakukan dengan proses cleansing itu bisa dilakukan dengan tools tersebut. Walaupun kalau di level advance mau tidak mau sebenarnya nanti kita harus melakukan sendiri gitu ya dengan menggunakan SQL gitu ya, atau dengan menggunakan sintak-sintak Python atau R gitu ya. Nah, jadi di tahap processing data itu seperti itu. Kita diminta untuk mencari sumber daya datanya, kemudian kita membersihkan, mempreparing datanya, mempersiapkan datanya agar si data siap untuk dianalisa lebih lanjut. Ya, secara logik sudah benar, secara struktur sudah benar, gitu ya. Eh, Sehingga ketika nanti dianalisa, hasilnya tentu apa ya, margin errornya itu nggak akan tinggi lah gitu ya.
atau keabsahan datanya bisa dipercaya lah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, jadi setelah tahap pre-processing baru tahap processing. Nah, tahap processing ini nanti kita akan ada proses analisa ya tergantung kebutuhan. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk menganalisis data penjualan, misalkan. Nah, di salah satu tujuan dari proses analisa adalah memberikan satu apa insight gitu ya, insight-insight atau memvisualisasikan data yang ada di dalam database yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian kita manipulasi sedemikian rupa gitu ya, kita analisis sedemikian rupa sehingga kita bisa visualisasikan, sehingga nanti visualisasi ini memberikan insight atau masukan buat manajemen untuk mengambil satu tindakan atau kebijakan biasanya. Nah, kalau saya tadi ambil contoh misalkan di penjualan, misalkan kita ngambil data penjualan, kemudian kita analisis, misalkan data penjualan itu yang banyak terjadi di penjualan itu di area mana, gitu ya, di kota apa, gitu ya. Terus gendernya apa, gitu ya. Terus kapan sih banyaknya penjualan itu terjadi, gitu ya. Terus misalkan jenis barang apa sih yang paling laku, misalkan di periode penjualan tertentu, gitu ya. Nah, itu semuanya divisualisasi sedemikian rupa sebenarnya mungkin gitu ya, agar mudah dibaca oleh pihak manajemen, sehingga kemudian manajemen bisa mengambil tindakan atau mengambil kebijakan gitu ya berdasarkan insight-insight tersebut. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari itu kalau di tahapan processing data ya. Di tahapan processing dan di tahapan visualisasi data. Nah, jadi kesimpulannya data analisis itu apa scope of work-nya ya? Tadi ya, mencari data, mengumpulkan, mengelompokkan, kemudian memproses dan memanipulasinya sedemikian rupa sehingga bisa dipresentasikan dengan lebih mudah dicerna oleh pengguna atau manajemen lah dalam hal ini, gitu ya. Oke, itu untuk analisa datanya sendiri. Nah, kemudian apa sih tujuannya? Tentu nanti ya mencari fakta, mengutip fakta dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa software ya, ada beberapa software yang nanti bisa kita gunakan, ACL, Power BI, Tableau ya. Excel pun bisa sebenarnya menggunakan Power Query ya, atau juga bisa juga tadi yang menggunakan Anaconda, menggunakan Jupyter ataupun menggunakan Python ya untuk data scraping dan data wrangling atau menggunakan pemrograman R gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa apa ya bisa dipelajari sebenarnya gitu ya. Oke, hanya saja untuk di mata kuliah ini saya akan coba kenalkan dulu dengan satu tools yang paling mudah digunakan ya, karena nggak macam-macam walaupun ada kekurangannya tentunya. Dari sisi visualisasi ACL ini kurang bagus ya. Dari sisi pre-processing sangat memudahkan penggunanya. Dari sisi processing fiturnya tidak terlalu lengkap ya, walaupun tidak dibutuhkan pemahaman mengenai sintak SQL atau manipulasi data itu nggak perlu karena semuanya sudah by apa ya by menu lah gitu ya, menu driven gitu ya. Ini tinggal klik ke sana sini kita bisa kerjakan gitu ya. Oke, nah itu untuk tools ya. Jadi toolsnya itu kita akan gunakan ACL, ACL-nya versi 7. Nanti ini bisa dibaca ya kelebihan kekurangannya ada di sini ya. Ini salah satu jenisnya ya, isi overview dan sebagainya. Saya akan coba langsung jelaskan ke bagian apa? Ke bagian ACL-nya ya. Nah, nanti ada silakan buka di e-learning-nya ya di sini ada manajemen bisnis digital, data analisis ya. Di sini sudah saya upload, ada ACL Win7, ada produk, ada file PDF dan ada kas kecil. Nah, file aplikasinya ada di sini. Ini nggak perlu diinstal ya. Cukup ada download, kemudian setelah ada download ada ekstrak gitu ya filenya. Kemudian ada tinggal cari yang file ini ya ACL for Windows 7. Ini tinggal di-send to saja ya. Software di sini ada send to desktop sehingga nanti akan muncul seperti ini di desktopnya. Nah, nanti ini bisa kita gunakan. Oke. Jadi ini file, aplikasi yang kita gunakannya. Nah, untuk materi materi pembelajarannya ada bisa akses di PDF yang ini sehingga nanti akan isinya seperti ini kurang lebih. Bisa coba buka dulu ya.
Nah, ini isinya ya, ini berhubungan dengan fitur-fitur apa saja yang ada di ACL ya. Ini nanti bisa ada baca secara langsung ya, ada latihannya juga. Nanti juga bisa ada coba ya menu-menu apa saja, terus ada apa aja apa fitur-fitur tersebut dan sebagainya bisa dibaca sendiri di sini ya. Oke, yang perlu saya jelaskan adalah cara menggunakannya ya. Jadi ACL ini yang pertama adalah kita harus bikin dulu project ya seperti ini. Kita bikin dulu new project gitu ya. Kemudian setelah kita bikin new project, kemudian kita tentukan dulu foldernya ada di mana gitu. Misalkan di sini kita bikin folder, kemudian foldernya misalkan saya beri nama, misal PS1, strip npm, strip nama, kalau bisa huruf besar semua ya, PS1, P, maaf ya ini di P1 strip npm, strip nama. Kemudian ini kita sih buat proyeknya juga sama dengan nama yang sama P1 sim npm strip nama save. Kemudian kita akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ketika kita buat project di ACL itu maka secara otomatis akan muncul beberapa file seperti ini ya. Ada dua file nih ya. Oh, sehingga bisa saja kan bahkan lebih dari dua ya, tiga, empat, lima, mungkin 10 tergantung nanti file yang digunakannya atau data source yang kita gunakan untuk analisa ya. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan ya, sebentar. Sehingga kalau misalkan kita bekerjakan gitu ya bahwa analisa menggunakan ACL, pastikan semua file itu tersimpan dalam satu folder gitu ya. Jangan sampai nanti foldernya apa istilahnya ya, berantakan gitu ya, tercecer dari kemana-mana. Misalkan ini file projectnya ada di folder ini gitu ya, file resource datanya ada di folder yang lain. Nah, sehingga nanti ketika saya cek pekerjaan Anda, disangkanya datanya kosong gitu ya, data analisnya kosong. Ya, gitu. Jadi kita pastikan kalau nanti untuk tugas ataupun kuis ataupun UTS ataupun UAS gitu ya, langkahnya gimana? Langkahnya misalkan sebagai contoh, misalkan tadi saya buat proyeknya kan ini kan baru tiga ini ya, ini misalkan kita udah selesai mengerjakan, ini saya close dulu misalkan gitu ya. Nah, nanti kan dia hilang tuh yang temporary filenya ya. Ini misalkan nanti ada beberapa file gitu ya, sesuai dengan data source yang kita gunakan. Ini Anda tinggal blok dulu semua, kemudian Anda rar dulu ya, rar dulu, terserah namanya nanti disesuaikan saja dengan soal, dengan kuis atau tugas UTS UASnya. Kemudian rar ini yang dikirim ke e-learning. Jadi pastikan seluruh filenya terkirim ya, jangan terpisah-pisah gitu ya. Kalau nanti Anda misalkan ini file SL-nya ada di sini, file nanti kita buat lagi file yang baru ada di tempat yang lain, misalnya di folder yang lain, maka nanti pas saya cek itu ACL-nya dia dianggapnya datanya kosong, gitu, ya. Sehingga nggak bisa saya nilai. Itu yang pertama yang harus saya ingatkan. Oke, Oke. Nah sekarang kita akan coba cara menggunakan atau saya akan coba jelasin sedikit dulu mengenai pre-processing data ya. Jadi proses pre-processing data itu kita coba tinggal jalankan dulu ACL-nya. Kita jalankan dulu ACL-nya. Nah ini tinggal kita pilih select new project dulu, open project dulu ya. Kita open project dulu. Eh, nah ini ya. Kemudian kita ambil dulu datanya, select new. Nah, misalkan tadi ada dua, ini kan di e-learning nanti sudah saya siapkan ya. Ada dua file data ya yang berbeda. Yang pertama produk, yang kedua adalah kas kecil.
Nah, ini tujuannya ingin saya apa? Tujuannya saya buat dua file ini ya, ingin menunjukkan ke Anda bahwa treatment dari proses pre-processing data itu nggak semuanya sama gitu ya. Tergantung dengan data source yang kita gunakan untuk dianalisa. Misalkan sebagai contoh kalau produk ini adalah CSP, nanti treatmentnya seperti apa. Kalau ini yang kas kecil PRN, ya, ini juga treatmentnya seperti apa. Kan ada perbedaan gitu ya. Sehingga nanti Anda nggak bingung gitu ya, ketika nanti di lapangan gitu ya, di dunia kerja, ya, di industri, kok treatmentnya beda-beda ya gitu ya. Kok ini yang kemarin dipelajari kok cuman gini aja, sekarang harus gini gitu. Karena saya kasih tahu bahwa treatmentnya akan berbeda tergantung dengan data yang kita gunakan, gitu ya. Kecuali kalau datanya sudah kita set ya terlebih dahulu menjadi file tertentu ya. Nah, kalau seperti itu tentu treatmentnya akan jadi sama ya. Tapi kalau kita ambil data raw, misalkan langsung data original dari perusahaan berdasarkan database yang digunakan perusahaan gitu ya. Terus kita analisa langsung ya, ya pasti akan ada treatment yang berbeda lah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba apa ya namanya? Coba mengakses atau mengcapture ya eh, data produk ya yang ada di sini. Ini data produk. Saya akan coba buka dulu ya. Saya definisikan dulu di sini data produknya. Ini data produk, open dulu. Nah, ini next ya. Nah, ini sudah terdetek ya di limited text file. Ini tinggal next saja. Nah, ini sudah karena dia sudah terdetek, maka sudah dipisahkan ya. Cuma kalau Anda perhatikan di sini ada field 5, datanya kosong. Nah, nah kelebihan lain dari ACL5 ini proses cleansing data dibantu ya, dimudahkan dengan ACL ini. Kita tidak perlu repot-repot untuk menghapus ya kolom yang ada gitu ya, menggunakan sintak SQL ya udah biar ACL saja nanti yang hapus ya. Jadi kita tinggal next saja, kita convert dulu atau kita save ya dengan nama produk. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau Anda perhatikan ini field 1 langsung loncat ke field 6 karena field 5 yang tadi datanya kosong itu akan dihapus sama CR-nya secara langsung ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menggunakan sintak atau apapun gitu ya untuk menghapus data yang kosong ya. Nah, caranya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan memberikan nama kolom ini ya. Ini untuk tujuannya untuk menentukan struktur data yang kita akan analisa. Nah, mungkin muncul pertanyaan, gimana cara menentukannya? Nah, kalau untuk nanti mungkin di dunia ya, kerjanya gitu ya, mungkin kita nggak punya akses ke situ gitu ya. Kita nggak tahu persis strukturnya seperti apa. Kita hanya diberikan data untuk dianalisa. Gitu ya. Maka yang harus kita lakukan tentu konfirmasi dulu ke DBA-nya ya atau database administrator yang jelas-jelas pegang struktur data yang lengkap gitu ya dari perusahaan tersebut gitu ya. Dengan tujuan kita memetakan strukturnya juga benar untuk dianalisa karena kalau misalkan strukturnya aja salah, bisa jadi nanti hasil analisanya juga salah gitu ya. Oke, misalnya kalau diasumsikan strukturnya sudah saya tentukan, misalkan di sini ya di file PDF ini, kita tinggal lihat aja di halaman terakhir. Nah, di sini nanti akan ada, nah ini ya, yang kita masukkan saja. Nah, ini strukturnya sudah diketahui, misalkan ya, kita sudah dulu, kita tinggal masukkan saja ya, kalau memang kita strukturnya sudah ketahui, misalnya yang pertama adalah supplier ID, sorry, ini adalah supplier, bukan supplier ID, ini yang ketiga ini, kita cek dulu. Produk name ya, ini produk name, yang ini supplier ID, yang ini ID, ini produk code, yang ini adalah standar cost, kemudian yang ini list price ya, list price,
Kemudian yang ini reorder level, reorder level, kemudian yang ini target level, quantity per unit ya, ini target level, level, kemudian ini quantity on unit, on unit, yang ini discontinue, discontinue, I- ini minimal order, minimal reorder quantity, minimal reorder quantity, dan yang terakhir adalah kategori ya, kategori. Kemudian tinggal klik OK ya. Di sini tinggal kita klik OK. Nah, di sini kita perhatikan ini profil datanya ya. Jadi di sini kita disimpan di app ya. Sebenarnya kita harus pastikan ini kesimpan di folder yang sama dengan tadi yang ini. Nah, ini muncul ya, sudah muncul produk. Kemudian ini skip line-nya 0, berarti tidak ada data kosong. Record line-nya 124 karakter ya dari kiri ke kanan. Nomor fieldnya ada 12 ya, karena tadi 13 di field 5-nya dianggap sebagai data kosong dan dihapus. Tinggal dipilih saja dan ini masuk ya. Nah, ini data ini sudah bisa kita cek terlebih dahulu sebenarnya. Menggunakan bisa kita edit lagi ya, menggunakan import file edit, import file definition, kemudian kita cek satu persatu apakah ada data yang tidak sesuai gitu ya, eh, atau salah gitu, itu bisa diperbaiki di sini. Karena di sini strukturnya nanti akan cukup banyak ya, ada nama, tipe datanya, dimulai dari karakter berapa, sebanyak karakter berapa, kemudian eh, apa namanya alternatif kolom title-nya mau apa, itu bisa semuanya di sini. Ya. Oke, nah itu untuk proses editingnya. Kalau misalkan dirasakan hasil data yang kita masukkan ya kita ambil itu masih belum apa ya, belum yakin gitu ya bahwa ini datanya benar dan kita perlu edit lagi lebih lanjut. Maka caranya seperti tadi. Oke, cara kedua sorry. Berikutnya saya akan coba tunjukkan untuk meng-add atau mengambil data dari kas kecil ya, dengan tujuan Anda bisa tahu bahwa treatment yang dilakukan dalam tahap processing data untuk setiap data file itu nggak mesti sama ya. Misalkan sebagai contoh kita ambil kas kecil ya. Tadi kan kita sudah melakukan untuk produk ya. Anda bisa lihat tadi tahapannya seperti apa. Nah, untuk yang kas kecil, langkahnya pertama mungkin sama ya, pilih data, pilih select, pilih new, kemudian kita next lagi, ini next lagi, kita ambil kas kecil, misalkan gitu ya. Kita ambil kas kecil, ini masih PC dan type komputer ASCII, pas kita ke next, nah ini. Kalau tadi kan yang muncul delimited text file. Jadi dengan kata lain si file oh, produk tadi sudah dikenali sama sama ACL-nya, sehingga proses pemecahan datanya atau struktur datanya sudah jauh lebih mudah karena sudah ditentukan oleh ACL-nya. Kita tinggal tamain saja. Nah, beda dengan kalau kita menggunakan file yang tidak cukup dikenal ya, atau kalau di sini adalah parent ya. Nah, Anda tinggal klik next, dan nanti akan diberikan kasih data berupa seperti ini ya, di black aja gitu, ke black gitu ya. Nah, kemudian Anda diminta untuk melakukan apa namanya ya istilahnya.
untuk menentukan struktur datanya sendiri, gitu ya. Jadi karena ada file format dan tidak dikenali oleh ACL, maka kita perlu menentukan struktur datanya sendiri. Walaupun kembali ya, kita mungkin nggak punya akses untuk menentukan tahu persis struktur datanya seperti apa. Tapi kita bisa melakukan konfirmasi ke DBA-nya untuk memastikan bahwa struktur datanya benar atau salah. Ya. Nah, sebagai contoh, untuk menentukannya sendiri seperti ini, ada tiga statement, ada to create, to delete, dan to move. Kalau to create, ini tinggal kita klik di mana saja untuk memberikan baris sebagai pemotongnya. Kalau to move, berarti kita tinggal klik di bagian barisnya sehingga nanti akan terhapus, ya. Kalau to delete seperti itu. Nah, kalau to move, ini tinggal diklik aja, kemudian digeser. Ya, itu ya, tinggal digeser saja. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini sama. Ini juga dibuang. Yang tidak kita gunakan kita buang saja. Ini dibuang, dibuang, ini buang, digeser sedikit, ini buang, sedikit, dan sudah seperti ini ya. Oke, kemudian kita next. Nah, ini juga sama. Tahap berikutnya, asumsinya kita sudah mendeskripsikan struktur datanya dengan benar. Kita tinggal namain saja. Ini adalah tanggal, kemudian yang ini nomor bukti, yang ini keterangan, sudah gitu ya. Yang ini adalah debit, yang ini kredit, dan yang ini saldo. Kalau sudah tinggal di next lagi, ini struktur datanya ya. Record length-nya ada 82 karakter, record skip length-nya ada 0 ya, berarti tidak ditemukan data yang kosong ataupun data yang eh, tidak terpakai gitu ya. Nah, ini tinggal kita paste. Ini nama filenya yang kita capture ya. Kas kecil, ini tinggal klik OK saja. Oke, sehingga nanti muncul ya seperti ini. Nah, ini kita dalam satu project di sini sudah ada dua file ya, ada pas kecil, ada produk. Dan kalau Anda perhatikan tadi, itu ada beda treatment ya antara produk dan kas kecil. Nah, jadi di processing itu nggak mesti akan sama gitu ya, pasti akan berbeda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya menggunakan ACL pre-processing itu seperti apa? Sebenarnya sangat dimudahkan. Karena ACL bisa mendetek terlebih dahulu file yang digunakan, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh tadi, misalkan menggunakan apa nih tanaman, menggunakan misalkan tadi CSP misalkan gitu ya, atau misalkan menggunakan file yang lain gitu ya. Nah itu si ACL itu selama dia terdetek, maka dia bisa kasih solusi gitu ya. Apa yang perlu dilakukan untuk proses berikutnya gitu ya. Nah, itu kelebihannya di situ. Walaupun dari sisi kekurangannya, itu secara visualisasi ASEAN itu sangat jelek gitu ya. Dari sisi analisis tidak terlalu lengkap dan tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu kompleks gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin lebih menjelas, lebih kompleks tentang ACL dan teman-temannya gitu ya, atau dengan yang berhubungan dengan data analitik, ya Anda bisa searching atau cari di Google lah. Ya, sehingga nanti Anda bisa eh, apa ya, dapat pengetahuan baru lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu ya yang bisa saya bahas dulu di sesi pertama. Jadi ini proses preprocessingnya. Minggu depan saya akan coba bahas untuk analisa data ya. Ini nanti ada di menu analisis. Ini nanti kurang lebih dibagi jadi dua sesi. Kemudian nanti juga ada di data ya. Ini juga kurang kemungkinan 2 sampai 1 sesi ya.
Kemudian nanti akan ada pembahasan mengenai sampling dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, secara tatap muka, mudah-mudahan video ini bisa memandu Anda untuk belajar dan mudah-mudahan saat UAS ataupun UTS nanti lancar, tidak ada kendala. Ya, karena pembelajarannya bisa dipelajari sendiri lah, menurut saya. Seperti itu. Kalau perlu Anda coba praktekkan ke apa, ke kasus-kasus yang ada di perusahaan Anda bekerja ataupun bisa di lingkungan Anda. Ya, juga bisa apa ya, bisa menambah wawasan kita mengenai data analitik. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.